Come on, Mas Ganjar, Mas Anies, ya. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, semoga saudara-saudara semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja, bisa menjalankan aktivitas dengan sempurna, tentu akan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, survei kepercayaan rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi masih tinggi dan kepuasannya atas kinerja masih lebih dari 70%. Itu artinya, pertama, Pak Jokowi sampai saat ini masih menjadi presiden terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal itu dilihat dari keberaniannya mengambil kebijakan yang tidak populis. Di saat itu banyak ditentang, toh hasilnya menguntungkan, memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Bisa jadi keberanian beliau dalam hal menentang perdagangan dunia atau WTO yang memaksa Indonesia mengizinkan kirim ekspor barang mentah, tapi itu ditolak oleh Pak Jokowi. Kemudian pemerataan pembangunan di Indonesia yang sementara itu dituduh menghambur-hamburkan biaya, padahal hasilnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Kalau toh tidak nekat, maka Indonesia akan tertinggal jauh, bisa jadi tertinggal 30 tahun dari Malaysia. Maka Malaysia ambil pelajaran dari Indonesia dan sekarang mulai membangun besar-besaran secara fisik. Tentu banyak hal-hal lainnya. Yang kedua, Pak Jokowi masih punya kekuatan para pemilih yang loyal. Pak Jokowi juga punya kekuatan cengkeraman pada ASN, Polri, TNI, dan aparat penegak hukum, termasuk penyelenggara pemilu, yang mereka semuanya itu sangat mungkin bisa dimobilisasi untuk memenangkan capres dan cawapres tertentu. Buktinya, pendaftaran capres-cawapres, undang-undang pemilu bisa dirubah dalam waktu sekejap. Itu adalah bukti fakta yang tidak bisa dibantah. Sementara kita saksikan dalam debat capres perdana, kita lihat kepedean Pak Prabowo Subianto yang disemangati oleh Gibran, mengajak pendukungnya untuk bersorak-sorai. Sorry ye, begitulah kira-kira kalimat yang menarik dari Pak Prabowo. Di satu sisi Pak Jokowi masih disukai, tetapi di sisi lain beliau nampak keberpihakannya pada salah satu capres-cawapres. Keberpihakan seorang presiden yang masih menjabat ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Maka semua pakar hukum, pejuang demokrasi, pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan,
pejuang HAM, tokoh-tokoh nasional, pemerhati sosial, dan tokoh lintas agama punya kekhawatiran yang sama. Sehingga di antara sekian banyak tokoh tersebut mengeluarkan amanat Ciganjur untuk merespon proses pemilu yang sedang berjalan. Mereka mendeklarasikan pemilu harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, termasuk mentaati konstitusi. Amanat Ciganjur dibacakan serentak oleh istri Gus Dur, Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Pastor Romo Beni Susetyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Komar Gultom, dan Karlina Supeli. Piagam amanat Ciganjur kemudian diberikan oleh Ibu Nyai Sinta Nuriyah Wahid kepada Bawaslu Republik Indonesia, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia. Nyai Sinta Nuriyah Wahid mengatakan bahwa kekuasaan politik pada hakikatnya adalah sarana manifestasi kemaslahatan dalam wujud kesejahteraan dan tegaknya harkat martabat umat manusia. Amanat Ciganjur itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari nilai ketuhanan, dijalankan dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, dan menjadi sarana yang adil untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia Indonesia tanpa kecuali. Kedua, pemilu 2024 harus diarahkan bagi terbentuknya pemerintahan dan pengelolaan negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran dan kemaslahatan bersama, tidak mementingkan kelompok tertentu, tidak mementingkan dan meminggirkan satupun elemen bangsa. Ketiga, pemilu 2024 harus dijalankan secara berkeadaban dengan komitmen penyelenggaraan yang damai, jujur, adil, dan bermartabat. Peserta, penyelenggara, dan pengawas pemilu juga semua pihak dan segenap rakyat agar benar-benar mencegah tindak kekerasan dan praktik kecurangan. Aparatur dan alat negara termasuk aparat keamanan, aparat pertahanan, dan aparat penegak hukum harus terjaga netralitasnya. Keempat, pemilu 2024 harus digunakan sebagai pengikat dalam mengatur berbagai perbedaan kepentingan dan keberagaman, menjadi nilai luhur, hak dan kemerdekaan seluruh warga bangsa dan yang telah dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi sebagai warisan para pendiri bangsa. Pemilu 2024 harus menaati konstitusi sebagai pijakan utama. 5. Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai konsensus untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan disegani, memiliki kemandirian dengan segala anugerah sumber daya manusia dan alam yang melimpah, serta memiliki jati diri dan kepribadian yang kuat di tengah peradaban global. Amanat ini dibuat dengan penuh kesadaran dan pengharapan agar pemilu 2024 dapat menjadi sarana kemaslahatan bangsa
dan bukan sekedar lomba berebut kekuasaan semata yang pada akhirnya hanya membawa kehancuran bagi bangsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.